Setelah saya masa di pengabdian di Kupang sebagai gubernur, suami saya, kami kembali ke Jakarta. Suami saya kami kembali ke Jakarta dan kami minta untuk belajar lagi. Karena saya menemukan cinta saya yang kedua. Dari seorang dokter spesialis, waktu itu jangan lupa, kalau ini Tuhan Allah, dokter spesialis itu persis di bawah Tuhan Allah. Tunggu, ada pastor dulu. Ada pastor pendeta, baru dokter spesialis. Kadang-kadang kami spesialis menganggap diri sedikit lebih tinggi dari pendeta. Jadi kami pas di bawah Tuhan Allah. Sedangkan public health waktu itu dianggap warga negara kelas 3 lah kira-kira gitu kalau dalam dunia kedokteran. Tetapi saya jatuh cinta pada public health. Oleh karena itu saya dapat kesempatan mendampingi suami ke Eropa. Dan saya tidak bisa jadi ibu rumah tangga saja. Karena itu sambil jadi ibu rumah tangga, saya mengambil Master in Public Health di Belgia. Kemudian setelah itu saya sekolah lagi ke Harvard School of Public Health, menjadi Takemi Fellow di Harvard, Amerika. Slide. Itu memberikan suatu saya kebanggaan. Tak tahu, saya lagi sekolah di Harvard, saya dapat telepon dari Golkar. Ibu, supaya bersedia untuk dicalonkan menjadi calon Golkar untuk NTT. Sebenarnya tak usah ya. Saya tidak suka sama politik. Saya mau jadi profesional. Sekretaris Golkar bilang, ibu berani-berani. Selama ini ibu di mana-mana bilang, laki-laki selalu tidak mau memberikan kesempatan pada perempuan. Kami menuntut perempuan diberikan kesempatan yang sama dengan laki-laki. Sekarang ibu diberi kesempatan, ibu tidak mau terima. Yang benar, how dare you? Saya ditantang begitu oleh sekretaris Golkar. Oleh karena memang saya mulut besar, terus terang aja. Di mana-mana waktu itu, dalam masa muda saya bilang, laki-laki kamu jangan injak-injak perempuan. Harus sama. Kesetaraan gender. Sehingga waktu disuruh jadi anggota DPR, ya udahlah, saya ngalah, saya kampanye. Jadi ini kampanye Golkar, kemudian terpilih menjadi itu anggota DPR. Tapi 5 tahun saya sudah tidak mau lagi jadi anggota DPR, nggak cocok untuk saya. Saya pergi sekolah lagi. Slide. Nah, kemudian saudara-saudara, Tuhan berikan kesempatan lagi pada saya. Tidak hanya setelah selesai menjadi anggota DPR, tahun terakhir saya sudah bilang nggak mau, nggak suka saya jadi anggota DPR, nggak cocok. Saya kepingin jadi profesional. Dan kemudian saya ditawari untuk menjadi anggota Komite Hak-Hak Anak PBB. Itu suatu perjuangan yang luar biasa. Kita tidak ada waktu untuk saya cerita itu. Akan tetapi perjuangannya luar biasa. Namun puji Tuhan, saya terpilih sebagai anggota, orang Asia pertama yang menjadi anggota Komite Hak-Hak Anak, Committee on the Rights of the Child. Dan kemudian saya jadi rapporteur dan kemudian dipilih menjadi ketua Komite Hak-Hak Anak. Jadi memang sebagai anggota DPR saya lebih banyak berkecimpung ke luar negeri. Ini barangkali perlu saya sampaikan. Saya beruntung punya orang tua, terutama punya ibu yang sudah berpendidikan. Waktu kita perang berjuang lawan Belanda, sekitar tahun 50-an, ayah saya seorang nasionalis dan memerintahkan supaya semua buku-buku bahasa Belanda dan Inggris harus dimusnahkan. Tapi ibu saya orang yang terdidik dan dia katakan no, bahasa sangat penting. Karena itu ibu saya menyembunyikan buku-buku bahasa Belanda dan saya tetap baca, karena memang saya senang baca. Saya baca buku-buku bahasa Belanda, bahasa Inggris, sehingga kemudian hari waktu belajar bahasa Inggris jadi mudah sekali untuk berkomunikasi secara internasional. Sehingga waktu saya jadi anggota DPR dan sebagainya, saya banyak sekali di luar negeri.
menceritakan betapa bangganya kita menjadi orang Indonesia. Karena waktu itu orang Indonesia terkenal sekali di dunia dengan program keluarga berencana, dengan posyandunya dan sebagainya, sehingga saya dengan bangga bisa menceritakan itu di luar negeri. Tetapi bahasa itu yang sangat penting, bisa berkomunikasi, bahasa Belanda, bahasa Inggris, dan itu karena jasa ibu saya. Jadi oleh karena itulah maka kemudian saya minta slide kembali. Jadi ini adalah saya mewakili Indonesia dalam pertemuan di Beijing bersama dengan Hillary Clinton dan Princess Basma. Kemudian saya ini sebagai Ketua Komite Hak-Hak Anak dengan First Ladies, istri-istri presiden dan raja-raja di seluruh Eropa. Karena kami ingin melihat, temanya waktu itu adalah Keep Our Children Smiling. Karena terlalu banyak anak-anak waktu itu yang mendapat perlakuan sehingga mereka tidak bisa lagi senyum. Menderita oleh karena dipukulin, menderita karena kemiskinan, menderita karena penyakit. Oleh karena itu sebagai Ketua Komite Hak-Hak Anak, saya menggerakkan para First Ladies dari Eropa dengan bantuan ini istri Presiden Polandia, supaya mari kita bikin gerakan agar anak-anak di dunia bisa tersenyum kembali, bisa tumbuh dan berkembang dengan ceria, dengan bahagia. Kembalikan kebahagiaan anak-anak. Jangan sampai orang dewasa atau siapapun membawa penderitaan bagi anak-anak karena perlakuan, sex abuse, kekerasan, kemiskinan, ataupun penyakit. Dan ini suatu peristiwa yang sangat besar bagi saya. Oleh karena bisa menggerakkan istri-istri, pemimpin-pemimpin di Eropa untuk membantu anak-anak merupakan suatu kebahagiaan yang luar biasa. Yang ini adalah setelah menjadi Komite Hak-Hak Anak, saya diminta atau saya ditawari untuk menjadi direktur di WHO. WHO ini World Health Organization, dan saya diminta untuk menjadi salah satu direktur. Itu pun suatu perjuangan yang luar biasa. Oleh karena direktur di WHO itu dari seluruh dunia, dan melalui testing, saya tidak akan cerita perjuangannya, akan tetapi setelah perjuangan, berkat Tuhan, puji Tuhan, saya menjadi direktur Women's Health di WHO di Geneva, di mana mula-mula memang hanya untuk memperjuangkan kesehatan perempuan. Akan tetapi sebagaimana biasa saya mulut besar, dan saya katakan, saya protes karena tidak bisa kesehatan perempuan dipisahkan dari kesehatan laki-laki. Yang harus kita lakukan adalah melihat dari kedua belah pihak, laki-laki dan perempuan, jadi gender yang harus lebih diperhatikan. Dan untunglah diperhatikan oleh Dirjen waktu itu, Mrs. Brundtland, dan departemen saya diperluas setelah 1 tahun menjadi Department of Gender and Women's Health. Jadi itu pun satu ini. Foto ini secara khusus saya sampaikan oleh karena seluruh staff dan interns yang ada pada saya adalah dari seluruh dunia. Dan memang saya bahagia sekali bisa berbagi pengalaman, bisa mendidik generasi muda dari seluruh dunia untuk cinta pada pekerjaan, untuk cinta pada kesehatan perempuan dan gender. Jadi itulah mengapa secara khusus saya sampaikan foto ini. Slide. Tahun 2002, saudara-saudara, saya pensiun untuk ketiga kalinya. Jadi saya lupa tadi beritahu bahwa tahun 97 saya pensiun sebagai pegawai negeri sipil setelah 35 tahun. Saya pensiun sebagai anggota DPR setelah 5 tahun aja, saya nggak suka jadi anggota DPR.
Kemudian saya pensiun untuk ketiga kali sebagai International Civil Servant di WHO, sebagai direktur di WHO. Dan begitu saya sampai di tanah air, saya diminta untuk terjun di dalam suatu perjuangan yang baru, yaitu melawan penyakit HIV dan AIDS. Pada saat itu, tahun 2002, AIDS sudah mulai meningkat, tidak ada upaya pemerintah, diskriminasi luar biasa. Ini adalah teman-teman saya selama 6 tahun. Ini adalah para waria, ini adalah teman-teman pecandu, ini adalah teman-teman pekerja seks. Pekerja seks itu ada laki-laki, ada perempuan, ada waria. Kemudian ini teman-teman saya pecandu narkotika, dan ini adalah teman-teman Ikatan Perempuan Positif. Jadi ini perempuan, ibu-ibu yang ketularan HIV. Sehingga saya minta mereka membentuk organisasi yang disebut Ikatan Perempuan Positif Indonesia, untuk membantu perempuan lain jangan sampai terinfeksi. Karena sebagian besar mereka terinfeksi dari orang yang dicintainya. Apakah dari pacarnya, apakah dari suaminya. Ada juga di antara mereka yang memang karena injecting drug use. Tapi waktu itu paling banyak, lebih dari 60% HIV di Indonesia adalah karena narkoba suntik, karena penggunaan heroin suntik.